Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Ini yang ingin saya sampaikan dan ini yang selalu saya harapkan dari rekan trader semuanya. Supaya rekan trader sukses selalu, diberkati, diberkahi dalam tradingnya, profit selalu, cuan selalu, itulah yang paling penting. Oke rekan trader, memasuki hari Jumat, hari yang sangat luar biasa. Hari ini akan ada berita yang sangat menarik. Rilis berita non-farm payroll yang akan dirilis pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di saat itu juga kita akan lihat bagaimana pergerakan pasar ke depan. Dan jangan lupa nanti malam rekan trader, webinar akan kita lakukan. Biasanya webinar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, tapi saya memajukan webinar di pukul 19.00 supaya kita bisa menganalisa non-farm payroll nanti malam. Oke rekan trader, tanpa buang waktu, seperti biasa kita akan lihat apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Untuk perdagangan hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika hari kemarin mengalami penguatan yang sangat signifikan, menembus level 100. Bayangkan dia adalah level paling tertinggi selama 2 minggu ya. Dan sempat koreksi ditutup di seputaran 100.293. Untuk Euro USD dengan adanya penguatan yang terjadi, rekan trader bisa lihat Euro USD mengalami sedikit pelemahan dan berada di posisi 1.12671. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling walaupun dia sempat naik kemarin di posisi 1.33441, tapi akhirnya dia kembali turun menembus level 1.32600 dan ditutup di seputaran 1.32741. Dan untuk gold kembali melanjutkan masa-masa pelemahan. Gold turun sampai menembus 3.198 seperti yang telah saya prediksikan di hari kemarin, mengalami penembusan. Dan kita akan lihat apakah gold ini akan bisa kembali lagi naik. Apakah momentum dari non-farm payroll akan membuat gold ini naik ke posisi yang lebih tinggi? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa USD Yen Jepang kemarin memang luar binasa. Terbang tinggi menembus level 145.624 dari level terendah di posisi 143.333. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin dan rekan trader, sesuai dengan tema kita setiap hari, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema hari ini kita akan membahas tentang momentum gold menjelang non-farm payroll. Nah, ini dia si jali-jali rekan trader. Lagunya enak, merdu sekali. Bagaimana momentum yang akan dialami atau akan terjadi pada gold menjelang non-farm payroll. Kita tahu rekan trader semuanya bahwa non-farm payroll adalah suatu peristiwa ekonomi yang selalu akan dirilis di minggu pertama awal bulan. Dan ini akan menjadi suatu momentum yang sangat luar biasa terhadap pergerakan pasar. Ini juga akan terjadi pada emas. Kita lihat rekan trader, emas sudah mulai jatuh dan sempat kemarin keluar dari zona 3.200-an sampai ke 3.198. Ini adalah pelemahan yang sangat signifikan dan ini tidak bisa kita pungkiri bahwa imbas deeskalasi antara Amerika dan Cina membuat pasar kemudian kembali bergairah. Dan inilah yang membuat bagaimana dolar Amerika menuju level tertinggi selama 2 minggu berada di posisi 100 rekan trader. Berimbas sangat luar biasa, emas jatuh rekan trader, akan tetapi kita akan lihat apa yang akan terjadi pada non-farm payroll malam nanti. Dari data yang ada rekan trader sudah sangat jelas, data kalender ekonomi dibilang bahwa laporan ketenaga kerjaan non pertanian diprediksikan sebesar 138.000. Ya, 138.000.
Bulan kemarin 228, bulan ini diprediksikan 138.000. Nah, ini harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya, karena kenapa rekan trader? Data ini akan sangat menentukan terhadap arah pergerakan pasar ke depan, karena akan memberikan sinyal kepada The Fed masalah pemangkasan tingkat suku bunga. Seumpamanya nanti dia lebih kurang dari 100, hasilnya sudah barang tentu, ini akan membuat gold kembali merana lagi rekan trader. Akan tetapi apabila non-farm payroll ini dia lebih dari 200, artinya gold akan semakin terbang tinggi. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa ini adalah segala sesuatu ini benar-benar harus diperhatikan oleh rekan trader. Impact dari data-data yang terjadi sangat luar biasa. Kalau kita lihat rekan trader ya, dari data yang dikeluarkan kemarin pun juga memberikan impact kepada The Fed. Kita bisa lihat di sini data yang dikeluarkan kemarin. Dari data PMI, klaim pengangguran awal kemarin memang agak sedikit pengangguran mengalami penambahan ya. Pengangguran mengalami sedikit penambahan ya rekan trader ya. Nah, di samping itu juga kalau kita lihat rekan trader bahwa indeks manajer pembelian juga berada di level 50.2 dan indeks manufaktur berada di 48.7. Ini semakin memberikan suatu persepsi untuk The Fed bahwa pemangkasan tingkat suku bunga berdasarkan data-data yang dikeluarkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan besar akan dilakukan oleh The Fed. Akan tetapi kita akan lihat rekan trader, kita akan lihat apakah nanti rekan trader data yang dikeluarkan dari non-farm payroll ini dia akan memberikan sinyal terhadap pemangkasan tingkat suku bunga tersebut. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa data yang akan dikeluarkan ini akan memberikan sinyal buat The Fed untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Oleh karena itu data non-farm ini harus diperhatikan dengan seksama oleh rekan trader semuanya. Walaupun secara garis besar pasar masih terus akan melihat bagaimana pertemuan antara Amerika dan Cina, akan tetapi data-data yang akan dikeluarkan oleh The Fed ini akan sangat menjadi acuan terhadap arah pergerakan pasar ke depan. Karena kita akan melihat dan kita akan menyaksikan seberapa besarkah atau langkah apa yang akan dilakukan oleh The Fed terhadap suku bunga ini. Apakah akan dipangkas atau tetap dipertahankan? Karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Donald Trump agar pemangkasan tingkat suku bunga segera dilakukan supaya sesuai dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Trump. Akan tetapi hal tersebut masih tetap menjadi penghalang karena sampai saat ini Jerome Powell masih terus menahan suku bunga tersebut untuk dipangkas. Apakah data non-farm payroll hari ini akan memberikan kekuatan terhadap Jerome Powell untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader, dan dari sinilah akan menjadi ajang bagi emas. Apakah emas akan naik lebih tinggi lagi atau emas akan tertekan? Nah, ini yang harap diperhatikan. Oleh karena itu rekan trader, peluang masih tetap ada. Walaupun kita tahu bahwa emas menjauh dari level 3.500 dan sekarang dia sampai di level support 3.189. Apakah dia akan tetap berada di level support di bawah atau malahan dia akan jatuh lagi? Kembali lagi ke level tersebut dan semakin jatuh lagi. Kita akan lihat pada malam nanti. Dan kita akan lihat efek dari non-farm payroll terhadap pergerakan pasar, terutama pergerakan pasar emas. Demikianlah tema harian kita rekan trader. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Analisa teknikal pada malam ini, kita akan pada siang ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan pada indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, kita lihat bersama-sama bahwa apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini sangat luar biasa
Indeks dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan, kembali lagi ke zona 99 ya, walaupun tadi dibuka di level 100 karena dia agak terjadi pelemahan. Menurut analisa saya dia masih tetap bisa jatuh lagi ke level paling terendah di seputaran 99.552. Akan tetapi harap diperhatikan juga bahwa malam nanti akan ada non-farm payroll. Tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa kembali lagi ke level tertinggi di posisi 100.293. Oleh karena itu pergerakan malam ini menurut saya antara 99.552 sampai 100.293. Bagaimana untuk Euro USD? Kita lihat rekan trader Euro USD. Untuk Euro USD rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini arah pergerakan terjadi pada Euro USD. Sepertinya Euro USD kalau saya lihat kemungkinan dia akan mencoba untuk naik lagi, agak sedikit lebih tinggi lagi. Kemungkinan dia akan sampai di level 1.13495. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa tidak terlalu kemungkinan dia ini bisa kembali balik lagi di level paling terendah di posisi 1.12810. Sedangkan untuk gold, rekan trader kita lihat, untuk pound sterling, untuk pound sterling di sini sudah sangat jelas kita lihat bahwa pound sterling saat ini pola pergerakannya agak sedikit mengalami penguatan setelah kemarin jatuh. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di posisi 1.13584. Tapi hati-hati juga bahwa peluang untuk melemah masih sangat besar dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa jatuh di posisi 1.32623. Ya, ini pasar masih terus bergerak. Hati-hati juga di non-farm payroll, segala sesuatu masih bisa terjadi. Dia bisa kembali lagi ke level 1.32623. Dan untuk gold rekan trader kita lihat bersama-sama. Untuk gold malam ini rekan trader bisa lihat bahwa gold sedikit memiliki tendensi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi hari ini. Kalau kita lihat peluang untuk naik masih tetap ada dan prediksi saya dia ini akan mencoba naik ya sampai ya di level 3279 ya. Ini minimal di 3272 tapi saya oke lah 3279. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader bahwa tidak terlalu kemungkinan juga bahwa dia ini bisa jatuh hingga di 3219 ya. Saya tidak mau bilang sampai di keluar dari zona 3198 tapi menurut saya 3219 masih bisa punya peluang untuk dicapai oleh gold pada malam hari nanti ya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah di sini. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat pergerakannya untuk USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader, apa yang terjadi pada USD Yen Jepang malam nanti? Analisa saya bahwa USD Yen Jepang kemungkinan besar dia akan mencoba untuk sedikit koreksi. Koreksi dia ini menurut analisa saya tidak terkemungkinan dia bisa koreksi sampai level paling terendahnya itu di posisi seputaran 144.683. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang penguatan masih tetap ada. Dia bisa naik sampai di 145.863. Nah ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi untuk USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader demikianlah analisa harian kita. Dan sekali lagi sebelum saya keluar ya, saya mau bilang dulu untuk coba balik lagi saya balik lagi di sini. Nah kalender ekonomi malam nanti bisa rekan trader lihat 16.00 ada data inflasi Eropa, 19.30 pendapatan per jam dan non-farm payroll dan tingkat pengangguran. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader jangan lupa nanti malam ya diskusi market kita akan berbicara tentang negosiasi Amerika dan Cina dan bagaimana dampaknya untuk pergerakan emas. Ya harap diperhatikan dan ditonton oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader demikianlah analisa kita.
Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya ya. Dan jangan lupa nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, jam 7 malam kita akan tampil. Saya akan tampil di acara webinar. Silakan untuk nonton, kita akan bahas. Sekalian kita akan mencoba trading non-farm payroll bersama-sama. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.